udah bikin video ya teman-teman ya untuk Hmm. aplikasi dari Cinta Tanah Air kan seperti memakai produk dalam negeri, membuang sampah pada tempatnya. Juga tadi videonya Vina tadi menyiram bunga ya. Itu aplikasinya gimana tuh? Cinta Tanah Air menyiram bunga. Iya, jadi kan salah satu contoh nih cara kita untuk mencintai tanah air itu dengan menjaga dan melestarikan lingkungan. Kalau aku sendiri sih, Oh, hal yang aku terapin tuh dengan menanam tanaman di rumah, terus menjaganya dan menyiramnya dengan baik gitu. iya ya, Kalau mantap kalian mantap. sendiri gimana? Dari Galang dulu deh. Kalau aku sih, aku aku di video itu kan pakai batik kan ya. Ya kali siapa sih yang nggak tahu Indonesia tuh terkenal batiknya. Kayaknya Benar tiap benar daerah di Indonesia tuh punya batik, punya keunikan batik sendiri-sendiri nggak sih? Betul. benar betul betul. Itu pun dan juga tiap daerah ada lagi bedanya sama daerah lain ya soal batik Galang ya. Iya. Iya, Juga kalau nggak salah nih batik ini udah diakui dunia ya sebagai Iya benar. baju udah, nasional negara Indonesia kita. iya. Pernah juga kan dipakai buat rapat internasional gitu nggak sih? Ya, kayak konferensi tingkat tinggi KTT Asia Afrika banyak yang pakai. Nelson Mandela pernah itu kalau nggak salah Nelson Mandela kan mantan presiden Afrika Selatan tuh. Beliau sangat senang memakai batik dari Indonesia. Kalau berarti itu seperti kayak menghargai karya anak bangsa ya, Lang, ya. Iya sih. Iya dong. Sama tadi kan aku juga pakai itu kain tenun kan. Oh, Itu aku dapat dari Toraja, Wah. khasnya berarti sana. Bagus produk sih dalam dipakai. produk dalam negeri lah bisa dibilang ya. Iya. Termasuk rasa cinta akan tanah Aku air. ngapain tadi? Kalau aku sih sama seperti Vina tadi, dia dia nyiram bunga, aku merapin tempat tidur sama buang sampah ke tempatnya. Itu termasuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitarnya. Jadi, jadi berarti yang kita lakuin tadi itu termasuk di dalam indikator cinta akan tanah air ya teman-teman semuanya ya. Ya. Nah, Nggak pasti. kita kan ini lagi pakai batik nih tiga-tiganya nih, yaitu Mm. bisa Oh iya, dibilang lagi batik ya. uh, karya anak bangsa ya kan dalam negeri. Nah, teman-teman semuanya kan dari daerah yang berbeda-beda nih, kayak aku dari Medan, Vina dari Purworejo, Galang dari Magelang. Nah, kalau Vina sendiri, apa sih keunikan yang terdapat di daerah kamu, mungkin Purworejo? Mungkin boleh diceritain. Kalau di daerah aku ya, sebenarnya banyak banget sih hal-hal yang Hmm. menarik gitu. Salah satunya tuh kalau di tempatku ada yang namanya kambing etawa. Jadi itu salah satu jenis kambing yang Oh, nggak ada kambing. gitu di daerah lain. Terus Oh, juga daerahku juga punya tarian namanya tari dolala juga. hmm, ya, ya, ya. Kambing ketawa tuh kambing kenapa? Kambingnya ketawa. Iya. Bukan, dia jadi kayak apa ya, ras tersendiri gitu. Jadi dia kambingnya tuh ada janggutnya, terus ada rambut-rambutnya gitu loh, kayak sejenis kambing gimbal gitu. Tanduknya Oh, mutar gitu baru nggak ke bawah? tahu aku. Iya ya, ada tanduknya juga. Ke atas, Le. Mutar ke bawah gitu nggak sih? Soalnya ada kambing kayak gitu juga. Iya, Iya kan? iya. Oh, ya, ya, ya. Kalau di Magelang, apa nih, Lang? Dan di Borobudur? Nah, ini Hmm. Candi Borobudur. Tapi kan banyak orang taunya Candi Borobudur itu di Jogja Ya. kan. Nah, aku mau ngelurusin nih. Jadi Candi Borobudur itu ada di Kabupaten Magelang, bukan di Jogja. Bukan di Jogja ya? Ya Terus benar-benar. kalau kalian tahu, Pak Presiden SBY itu, dia sering kali makan kupat tahu di Magelang. Itu kupat tahu favorit buat Pak SBY. Kupat kupat tahu Iya, itu aku belum pernah coba kan. makanan khas dari Magelang ya, Lang ya? Bisa dibilang gitu. Tapi kalau makanan khasnya sih yang punya kayak uh, apa ya? Apa sih aku lupa. Berarti kupat tahu lah ya Aku lupa sejauhnya. lah. Ya kupat tahu lah. Kupat tahu ya. Kalau di daerahku sih di Medan
Ya kita sama-sama tahu lah ya, ada Danau Toba, danau terbesar di Indonesia, bahkan nomor 2 di dunia kalau nggak salah. Nah, itu yang pertama keunikannya. Terus yang kedua, pemerintah kan lagi gencar-gencarnya tuh bangun infrastruktur. Itu Danau Toba mau dibuat jadi Monaco of Asia-nya Indonesia. Terus yang ketiga ada Pulau Samosir. Itu di sana kabupaten, sebuah pulau tapi sudah kabupaten tersendiri. Itu banyak menyimpan sejarah sejarah dari suku Batak. Kalau tahu ini suku suku ya, ya. Terus yang keempat kalau makanan khasnya sih ya, makanan khasnya eh, naniura namanya. Jadi naniura ini ikan mas mentah, jadi diasamin aja gitu bumbu pakai bumbu kuning. Jadi kayak kalau orang Batak bilangnya sushi Batak gitu kalau orang Batak. Wah, Ya, biasanya ini dibuat kalau ada pesta-pesta atau acara-acara besar biasanya. Sama kalau dari daerahku, udah tau lah kalian ya tari tortor ya. Tari tortor mah udah semua yang tahu ya. Itu sih kalau keunikan di daerahku sendiri di Sumatera Utara. Berarti, banyak banget ya. Terus mm, aku mau nanya lah, eh, itu kan Apa? Pulau Samosir itu kan ada penghuninya nggak sih? oh iya dong, kan udah jadi kabupaten lah. Pasti ada bupati. Oh, Iya, ada penghuninya. itu gede ya? Eh, lumayan gede, gede itu. Ada 5 kecamatan kalau nggak salah, 5 atau lebih, Gede gitu. lumayan. Tapi ya namanya kabupaten ya bisa dibilang ya nggak terlalu kota-kota banget, sama kayak daerahku juga. Aku sebenarnya kan nggak di Medan, sekitar 4 jam dari Medan, namanya Balige kalau Kabupaten Toba. Cuman kalau aku bilang Balige, orang-orang pada nggak tahu itu di mana. Makanya aku bilang Medan aja. Tuh. BTW guys, ini kayaknya udah masuk jam makan siang nggak sih? Oh iya, oh iya bener nih Iya juga. udah jam 2 ya. Iya, Ini kebetulan juga belum makan nih dari tadi pagi. Oke lah kalau begitu guys, Sama. kita makan siang dulu ya. Terima Oke. kasih buat Galang dan juga Vina briefingnya kali makasih ini. juga. Makasih juga. Makasih juga buat Mas. sharingnya. Kita semakin tahu keberagaman dari negara kita, bahwa memang negara kita majemuk, akan tetapi kita tetap satu, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Oke teman-teman semuanya ya, terima kasih teman-teman. Oke, sampai Makasih. jumpa.